Ya, anak-anakku yang berbahagia, untuk hari ini saya coba membahas materi statistika masalah rata-rata yang sudah kalian kerjakan di kuis. Saya sudah lihat hasil yang diperoleh, ada beberapa siswa yang sudah dapat 100 atau benar semua, namun ada juga yang masih kurang ya. Untuk memfasilitasi kalian belajar, saya akan coba bahas kembali apa sih jawabannya 8 soal itu ya, dari nomor 1 sampai nomor 8. Ya. Kita coba lihat soalnya mulai dari soal nomor 1. Kemarin soal nomor 1 itu yang dikuiskan ke kalian itu ya ini ya, dalam bentuk soal cerita. Dari 18 peserta didik yang mengikuti ulangan bahasa Inggris, nilai rata-ratanya 65. Setelah 2 orang peserta didik ikut ulangan susulan, ternyata nilainya menurun menjadi 64. Nilai rata-rata 2 orang peserta didik. Ya. Kita ingat kembali, kalau mau menentukan rata-rata ya, suatu data itu adalah jumlah seluruh data itu ya dibagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang kita bisa menghitung jumlahnya dulu. Kalau kita misalnya buat ini bentuk aljabarnya, berarti sigma jumlah seluruh data atau nilainya itu adalah rata-rata dikali banyaknya ya data. Sehingga kalau misalnya ada 18 orang, rata-ratanya 65, ya sigma untuk X18 itu adalah 18 dikali 65. Kalau kalian hitung 18 dikali 65 itulah 1170 ya. Kemudian yang kedua, setelah ada 2 orang masuk, berarti bukan 18 lagi, karena 2 orang tentu menjadi sigma jumlah nilai untuk 20 orang, yaitu 20 dikali rata-ratanya 64 ya. Kalau kalian hitung ini 1280 ya. Nah, sekarang selisihnya, kalau kita selisihkan 2 orang ini, selisihnya tentu kita peroleh adalah 110. Ya, 110 inilah milik 2 orang. Jadi rata-rata baru ya untuk yang 2 orang itu adalah 110 dibagi 2. Nah, 55. Untuk soal ini banyak yang jawabannya sudah benar ya. Nah, jadi saya hanya pertegas saja. Ada nggak Sir cara mudahnya? Ya, untuk soal ini kita bisa menggunakan pemahaman ini ya, ilustrasi. Kalau misalnya ada 5 orang yang dapat nilai 6, 6, 6, 6 ya, semuanya dapat 6, ada rata-ratanya berapa? Tentu kalau kalian disuruh rata-ratanya 5 orang ini adalah 6. Ya, dengan ilustrasi yang sama, kita menggunakan cara lain. Ya, cara lain ini ilustrasinya. Jadi saya ulangi, kalau misalnya ada 5 orang, semua mendapat nilai 6, maka rata-ratanya otomatis 6. Kita anggap atau asumsikan 18 peserta didik itu semua nilainya 65. Berarti 65,65, sampai orang pertama, orang kedua, sampai orang ke-18 itu nilainya 65. Ini logikanya ya. Nah, sekarang kalau 2 orang lagi masuk, berarti orang pertama itu nilainya menjadi 64. Ini 64, orang 18 juga 64, orang ke-19 dan 20 ini yang baru masuk tadi. Orang ke-19 dan 20 itu juga 64. Artinya setiap orang ini nilainya menurun. Menurunnya sebanyak 1 ya. Semua minus 1. Minus 1 ada 18 orang. Berarti 64 ini ya kita kurangi setengah dari 18. Ya berarti 64 dikurangi 9. Sehingga kita dapat rata-rata setiap anak itu yang X2-nya dengan cara lain 64 dikurangi 9 yaitu 55 ya. Nah, jadi diperoleh hasil yang sama. Tapi kalau kalian paham dengan cara lain ini atau cara yang kedua, kalian bisa lebih cepat. Oke, itu pembahasan pertama untuk soal rata-rata. Soal yang kedua.
Ya, soal yang kedua kita munculkan. Nah, ini soal kategori sulit, ya, kategori sulit. Kalau belum pernah ya kalian pelajari, atau misalnya kalian pelajari belum terlalu mendalam, kita bahas bersama. Ini secara simpel. Kalau kita nulis prosesnya, ya prosesnya lumayan panjang. Sekarang kita coba mulai dari, kita anggap W itu wanita, P itu pria, ya, biar mudah. Di sini dikatakan bahwa rata-rata wanita itu 80. Kemudian rata-rata nilai pria itu 75. Berikutnya ada informasi dikatakan rata-rata keseluruhan wanita plus pria itu 78. Banyaknya wanita tambahkan pria itu 30. Dan yang ditanya adalah berapa banyaknya wanita, ya. Nah, yang ditanya adalah berapa banyaknya W. W-nya sama dengan ini yang ditanya. Sekarang kita kembangkan ke dalam bentuk umum persamaan. Kalau rata-ratanya 80, artinya 80 itu sama dengan sigma jumlah nilai wanita dibagi dengan banyaknya wanita. Yang ini menjadi 75 itu karena rata-ratanya sigma jumlah nilai pria atau laki-laki dibagi dengan banyaknya pria. Yang ini dia berubah menjadi 78 itu sama dengan ya, jumlah nilai wanita ditambah jumlah nilai pria dibagi banyaknya pria dan wanita. Ya, pria dan wanita. Oke, pria tambah W. Ya. Nah, inilah persamaan yang kita peroleh. Kemudian kita bisa ganti, yang ini kita bisa ganti. Kalau kita ganti, karena di sini dinyatakan dalam sigma xw, sigma xp, berarti di sini harus kita ganti dengan sigma xw. Sigma xw itu 80w. Sigma xp itu 75p. Ya. Kita ganti di sini. Substitusi nilainya, kalau kita mau ini ya, kita substitusi nilainya. Berarti ini menjadi, kita substitusi yang P dan W ini kita bisa kali silang, ya. 78 dikali P tambah W sama dengan ya, 80W tambah 75P. Ya. Kemudian kalau kita kali ke dalam, ini menjadi 78P tambah 78 ya. 78P tambah 78W itu sama dengan 80W tambah 75P. Ya. 75. Kalau kita posisikan ini kepada nilai koefisien yang lebih tinggi. Ini 78P, di sini 75. Berarti 75-nya yang mengalah, menjadi di sini 3P. Kemudian di sini 80W, di sini 78W, maka W yang 78 ini, koefisien 78 ini mengalah menjadi 2W. Sehingga kita dapat pria berbanding wanita itu sama dengan 2:3. Kalau totalnya dia 30, ya ini menjadi dasar. Kalau 30 ya tinggal kita bagi 5. 2 tambah 3, 5. Berarti dia 6 ya, pengalinya 6. Ini kita kalikan 6, ini juga kalikan 6. Ya, nanti kita bisa uji. 12, ini 18 ya. Jadi prianya 12, wanitanya 18. Kalau kita jumlah benar kan 30, 12 tambah 18, 30. Berarti jawaban yang kita peroleh itu sudah benar. Yaitu D. Ini kalau kita mengikuti sesuai proses. Nah, berikutnya, bagaimana kalau tidak mengikuti proses? Ada cara cepatnya. Ini biasanya digunakan kalau soalnya berupa pilihan ganda. Ini cara cepatnya. Kita selisihkan. Rata-rata pria berbanding wanita itu adalah ya, pria berbanding wanita adalah ini ya, kita mutlakkan selisih rata-rata keseluruhan ya, P tambah W gitu
dikurangi dengan XW dibagi dengan rata-rata keseluruhan P tambah W dikurangi dengan rata-rata pria. Ya, ini rata-rata wanita. Nah, jadi kalau ditanya pria berbanding wanita, itu rata-ratanya dibalik. Ya, di sini kalau dia pria berarti pengurangnya adalah rata-rata wanita, kalau dia wanita pengurangnya adalah rata-rata pria. Kita hitung selisihnya. Ya, ini rata-rata keseluruhan kan 78. 78 dikurangi 80 atau selisih 80 dan 78 tentu pria berbanding wanita itu di sini 2 per selisih dari rata-rata keseluruhan 78 dengan 75 ya. 78 dengan 3. Nah, udah langsung dapat prosesnya di sini. Tinggal kita kalikan, kalau jumlahnya 30 berarti 30 dibagi ini ya, menghitung dengan perbandingan itu kan sudah kalian pelajari di kelas 7. Nah, di sini tinggal dikalikan dengan 6, sini kalikan 6, maka langsung diperoleh 12 dengan 18. Ya, ini. Sehingga jawabannya D. Nah, ini untuk nomor 2. Secara proses ya, ini bisa lebih cepat. Kemudian soal nomor 3. Ya, nomor 3 itu kita gunakan cara yang kedua saja biar cepat ya. Nah, di sini banyaknya siswa pria, berarti pria berbanding wanita, kita cari selisihnya. Selisih nilai seluruhnya itu adalah 137. Nah, untuk tinggi pria 135 di sini berarti kita selisihkan dengan 140, nanti nilai mutlakkan, artinya dipositifkan, dibagi dengan 137 ya, dikurangi 140 ya. Maaf, 135. Langsung kalian dapat karena dimutlakkan, ini selisihnya 3 per ini selisihnya 2. Pria berbanding wanita itu 3 banding 2. Kalau totalnya 40 ya tinggal kalian bagi jumlah perbandingannya, bagi 5. Kalau 5, kalau ini menggunakan aljabar misalnya, kalau kalian menggunakan begini ya. 3A tambah 2A sama dengan 40 kan pas, makanya kenapa bisa bagi 5? Ini 5A sama dengan 40, A-nya 8. Kalau kita ingat ya dengan ininya aljabarnya 8 ya. Nah, jadi A-nya 8 ya substitusi. Jadi kalau ditanya pria berarti 3 kali 8. 3 kali 8 24. Nah, ini C atau ketiga. Ya. Soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4 itu ya, tadi kita sudah bahas di soal nomor 2, kalau kita mau cari rata-rata keseluruhan, pasti cari dulu total nilainya ya, sigma XP tambah sigma XW, kalau misalnya di sini lagi perempuan, bagi dengan banyaknya pria dan wanita. Nah, ya berarti di sini laki-lakinya 14, ya berarti kita mau cari rata-rata keseluruhan pria tambah wanita itu. Rata-rata keseluruhan 14 laki-lakinya, tinggi laki-laki berat laki-lakinya 54, berarti 14 kali 54. Nah, kemudian perempuannya di sini ada 16, tingginya beratnya 48 ya, berarti tambahkan 16 kali 48 kita bagi dengan 14 tambah 16. Ya, ini lebih mudah ya, kalian nanti bisa hitung untuk 14 kali 54 itu adalah 756. Kemudian tambahkan 16 kali 48 itu adalah 768. Bagi 30 itu dihitung hasilnya 1224 dibagi 30. Kalian dapatnya 50,8 ya. Untuk nomor 4 itu yang benar adalah delta. Oke, itulah untuk pembahasan nomor 4. Masih ada 4 nomor lagi. Ya. Nah, ini diberikan data dalam bentuk tabel. Kemudian kita diminta yang dapat nilai di atas rata-rata. Ya, tentu kalau mau cari dapat nilai di atas rata-rata, kita harus cari dulu rata-ratanya. Kalau rata-rata dalam tabel, ya kita sudah pernah pelajari juga. Untuk mencari rata-rata dalam tabel, kita buat tabelnya. Kemudian kita hitung perkalian antara nilai dan frekuensi. Kita nanti cari antara N dikali F-nya.
60 kali 3 itu 180, 420, kemudian 525 ya, 525, 640, 360 dan 200. Nah, kita juga hitung ini frekuensinya. Sigmanya di sini misalnya frekuensinya 367. Ya bisa kita pasang-pasangkan 28 tambah 2 10, 4 tambah ini 11 ya, tambah 9 berarti 30. Nah, ini kita juga jumlah. Kalau kalian jumlah nanti ini ya, kita pelan-pelan misalnya jumlah itu dapatnya ya 2325, 2325. Nah, inilah jumlahnya. Ini banyak siswanya. Tentu kalau kita mau cari rata-ratanya, X barnya, jumlah nilainya 2325 kita bagi dengan 30 ya. Nah, bagi dengan 30 kita dapatnya itu 77,5. Ya, yang di atas 77,5 tentu bilangannya adalah 8. Ini ya. Yang di atasnya yang ini 80, yang masuk 75 kan di bawah. Nah, jadi totalnya ada 14. Nah, ini B. Oke. Itu untuk pembahasan nomor 5. Nomor 6-nya, nah ini soal analisa ya. Biasanya inilah nanti gambaran soal AKM ya, asesmen kompetensi minimal yang akan direncanakan oleh pemerintah untuk pengganti UN ya. Soalnya bentuknya seperti ini, lebih banyak dia ke soal analisa ya. Levelnya bukan cuma aplikasi tetapi analisis ya. Kalau misalnya dibilang level kognitifnya itu adalah C4, sedangkan aplikasi itu C3, lebih di bawah. Jadi level AKM lebih tinggi. Nah, jadi coba sekarang kita analisa baik-baik. Nah, di sini ada 25 siswa perempuan. Kemudian rata-ratanya 130. Bagaimana cara menghitung tinggi rata-rata ya? Nah, jika ada siswa yang tingginya 132, maka pasti ada sih. Belum tentu, kan? Karena siswanya ada 25, bisa saja nanti kalau misalnya mau menghitung rata-ratanya. Ini kenapa belum tentu? Bapak misalnya berikan ilustrasi. Kalau ada 132, tidak mesti harus 128, bisa saja ya. Satu orangnya itu dapat nilai misalnya 131, yang satunya 127. Nah, itu. Ini akan rata-ratanya 130 juga. Tidak harus ini. Maka ini pernyataannya belum pasti. Tapi kemungkinan ada. Tapi tidak pasti ya. Nah, kita mau cari yang pasti. Jika 23 orang siswa perempuan yang tingginya 130 dan satu orang tingginya, ya ini benar. Kenapa benar? Karena 23 kalau kita kalikan dengan 130 tambahkan dengan 127, ini kan sudah semuanya 130. Tentu yang ini harus pasang ini harus 260. Supaya 260 pasangannya harus 127 dengan 133. Ya, kita tidak bisa mencari dua bilangan lain. Kalau yang satunya sudah 133, maka yang satunya harus 127 atau dibaliknya. Nah, kalau ini dibagi dengan 30, tentu nanti rata-ratanya dibagi 25 ya, karena 25 orang tentu rata. Nah, jadi ini yang benar. Yang ini C kenapa salah? Belum pasti ya. Kalau misalnya diurut katanya maka yang tengah pasti 137, tidak mesti 130, tidak mesti. Ya memang ini akan menghasilkan rata-rata satu, kalau misalnya dipasang-pasangkan akan menghasilkan rata, tapi tidak pasti dalam satu kelas itu seperti itu. Tingginya orang akan terurut. Yang option D, setengah dari perempuan di kelas itu di bawah, ya belum pasti juga ya. Bisa saja setengah lebih, bisa saja ya setengah kurang. Ya ini juga salah. Oke, nomor 6, nomor 7. Ya, ini nomor 7 mudah juga, kita sudah bahas tadi seperti mirip dengan nomor 4 ya. Nah, tinggal kita hitung saja. 6 dikali 68 tambah 14 dikali 78 dibagi 20 ya. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya 408, kemudian tambahkan dengan 1092 ya. Kalau kita hitung 14 kali 3 bagi 20. Ini 1500 ya, 2 tambah 8 itu 0 ya. Ternyata ini pas 1500 bagi 20, coret nolnya ya. Tinggal 150 bagi 2 yaitu 75. Jadi opsinya benar adalah pilih.
Dan soal terakhir, nah, nomor 8, tinggi rata-rata 8 orang pemain voli 176 setelah 2 orang. Ya, ini mirip dengan soal nomor 1. Kalau mirip dengan nomor 1, kita bisa pakai cara cepat saja. Ya. 8 orang itu berarti orang ke-1, 176 kita anggap, sampai orang ke-8 itu juga 176. Ya. Kemudian ini 2 orang keluar, berarti yang tersisa nanti ini 176 ya. Nah, ini titik-titik. 2 orang keluar, berarti orang ke-7 dan orang ke-8 itu kita anggap sebagai keluar, dan rata-rata tinggi rata-rata menjadi 175. Ternyata orang ke-1, orang ke-2, dan sampai orang ke-6 itu rata-ratanya jadi 175. Ini logikanya 176 berarti dia mengurangi. Kalau mengurangi berarti nilai dari ini ya, orang ke-7 dan orang ke-8 itu adalah menambah. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini orang ke-7 176 juga. Kalau ini keluar, nilai ini menjadi menurun. Artinya 2 orang ini nilainya tinggi. 1 sampai 6 itu dia pengurangannya kan negatif 1 atau menurunnya negatif 1. Negatif 1 ya sebanyak 6 orang. Ya, berarti orang ini menambah sebanyak 6. Karena dibagi 2 berarti 176 tambah 3 ya, jadi 179. Oke, itulah jawaban 1 sampai 8 ya. Dalam kondisi begini kalian tetap harus semangat ya, selalu latihan karena tidak lama lagi kalian akan kelas 9 dengan tuntutan pelajaran yang lebih tinggi tentu levelnya ya. Oke, makasih atas perhatiannya. Silahkan pelajari, kalian bisa ulang-ulang. Kalian bisa juga kalau misalnya untuk meyakinkan pada saat misalnya muncul soal, kalian stop, kalian coba kerja sendiri, sama enggak dengan penjelasan. Ya, bisa belajarnya dengan cara menonton, kemudian kita pause pada soalnya, nanti kalian kerja, kemudian dilihat pembahasannya apakah sama. Kalau kalian bisa lakukan itu, ya saya yakin kalian bisa memperoleh nilai yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada tugas dan video selanjutnya.